Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir-akhir ini yang beredar di media sosial, kita sering mendengar ada hadis mautul alim musibatun la tujbar, bahwa meninggalnya seorang alim adalah musibah yang tak tergantikan, dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Akhirnya mereka mengartikan bahwa ketika banyak para ulama yang meninggal, maka akan terjadi musibah di mana-mana. Mereka menyimpulkan seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Kita harus jeli ketika memaknai sebuah teks. Ketika ada kata-kata matinya seorang alim adalah musibah, berarti musibah dalam hal keilmuan. Jangan dikaitkan dengan gunung meletus, kebanjiran, dan lain-lain. Karena sebelum para alim itu meninggal pun, gunung juga sudah meletus, banjir juga sudah ada setiap tahun. Logikanya biasanya ada yang seperti ini. Saya pernah baca juga, ketika Gusti Allah akan menghancurkan sebuah bumi, maka Gusti Allah akan mengambil orang-orang yang terkasih. Ada juga yang seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Logikanya gini, ketika kamu di dalam rumah, lalu PLN pusat mati, apa yang terjadi di rumahmu? Mati lampu. Lalu apakah rumahmu hancur? Tidak kan? Jadi kita harus jeli. Bukan berarti ketika mati lampu maka gentengmu akan berjatuhan, lalu ubinmu akan retak-retak dan rumahmu akan roboh. Tidak. Jadi matinya seorang alim adalah musibah di bidang ilmu. Jangan dikait-kaitkan. Karena kalau dikait-kaitkan seperti itu, nanti kita jatuhnya suudzon kepada Gusti Allah. Ketika di kampungmu ada kiai yang meninggal, waduh, habis ini pasti ada musibah. Padahal tidak seperti itu. Apalagi seorang wali, wah, ini Habib Ja'far meninggal, bahaya ini, pasti Indonesia akan hancur. Karena beliau yang menjaga Indonesia. Dengan kematian beliau nanti Indonesia akan kacau dan merat-marit. Tidak seperti itu. Ini saya bacakan. Jadi gini, hadis-hadis tadi tentang kematian seorang alim itu menerangkan tentang begitu pentingnya seorang yang alim. Bukan tentang sesuatu yang menakutkan bagi umat, tidak. Karena bagaimanapun juga ketika seorang alim meninggal, maka akan ada alim yang lain yang meneruskan. Ketika ada seorang wali yang meninggal, maka akan ada wali yang meneruskan. Jadi kita harus terus positif, jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi wonten gantosipun. Ya, itu yang paling penting. Lalu ini saya akan baca di kitab Taqribul Usul Litashilil Usul. Ini karya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini nanti supaya kalian lebih mantap. Tahu cara Arab sidik. Wa mimman saraha bidzalika. Ini tentang ruhnya wali setelah meninggal. Wa mimman saraha bidzalika Qutbul Irsyad Sayyidi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini yang menerangkan adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Fa innahu qala radhiyallahu anhu al-waliyyu yakunu i'tina'uhu bi qarabatihi wallaidhina bihi ba'da mautihi aktsara min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Li'annahu fi hayatihi kana mashghulan bit taklifi wa ba'da mautihi taraha anhu al-a'ba'u wa tajarrada. Wal hayyu fihi khususiyyah wa bashariyah. وربما غلبت إحداهما الأخرى وخصوصا في هذا الزمان
fa innaha taghlibul basyariyah wal mayyitu ma fihi illal khususiyah faqat. Jadi gini, ini perlu kalian ketahui. Wali, wali atau ulama, karena ulama juga wali. Wali itu ketika masih hidup, dia punya dua status. Status basyariyah dan status khususiyah. Sebagai basyariyah, dia kena taklif. Taklif itu punya kewajiban. Yang punya istri kewajiban menafkahi istri, yang punya anak kewajiban menafkahi anak, yang punya murid kewajiban ngajar murid. Sedangkan beliau juga punya tugas khususiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Biasanya ketika masih hidup, antara tugas khususiyah dan tugas basyariyah saling menindih antara satu dan lain. Kadang menang kebutuhan basyariyahnya hingga tugas khususiyahnya agak terkalahkan. Biasanya seperti itu. Jadi kalau istilah tugas itu tugasnya belum bisa maksimal karena beliau punya dua tugas. Punya tugas sebagai manusia biasa, punya tugas sebagai waliullah. Ketika beliau sudah meninggal, maka statusnya hanya satu, yaitu status khususiyah. Beliau hanya punya tugas sebagai waliullah. Logikanya, beliau di alam sana lebih bisa memaksimalkan tugasnya. Seperti yang terjadi Habib Ja'far Al-Kaf, sekarang beliau di alam sana, kalau menurut ngendikane Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di alam sana beliau tentunya lebih bisa maksimal menjalankan tugasnya sebagai waliullah, khususnya untuk mendoakan keamanan negara kita, Indonesia, dan umumnya negara-negara yang lain. Jadi apa? Ketika dengan pengetahuan seperti ini, maka hidupnya seorang wali atau ulama adalah bermanfaat. Meninggalnya seorang wali dan ulama juga bermanfaat. Jangan seperti yang di medsos, ulama kalau masih hidup bermanfaat, kalau mati malah menimbulkan bencana. Jangan seperti itu namanya su'ul adab. Sebagai seorang yang ditinggal, kita memang sedih, itu wajar. Tapi kita sedih bukan karena kematian beliau-beliau. Sesungguhnya kita sedih menangisi diri kita sendiri yang ditinggal. Karena beliau-beliau di alam sana tentunya lebih nikmat daripada ketika di alam dunia. Itu saja yang saya sampaikan. Kebetulan beberapa ulama dan habaib yang terkenal, di antaranya adalah Habib Ja'far. Habib Ja'far bagi saya adalah guru tauhid saya, karena secara tidak langsung, tidak seperti di sekolahan, saya belajar tauhid dengan beliau. Yang kedua ada Romo Yai Najib Abdul Qadir Kerapiak di Jakarta. Beliau adalah guru Al-Quran saya, dan beberapa habaib dan guru-guru yang lain. Semoga beliau lebih nikmat di alam sana dan lebih bisa memaksimalkan tugasnya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa bermanfaat dan tetap bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Selesai.